Hujan rintik-rintik membasahi jalanan sepi yang gelap. Tidak ada satupun kendaraan lain yang melintas. Hanya suara mesin truk tua yang dikendarai oleh Herman, seorang sopir yang sedang dalam perjalanan mengantar barang ke kota seberang. Matanya terasa berat, tubuhnya lelah. Tangannya merogoh ke dalam dashboard, mengambil sebatang rokok dan menggigitnya. Namun, sebelum sempat menyalakan api, perutnya berbunyi keras. Ia baru sadar sudah lebih dari 10 jam tak makan. Saat itulah, di kejauhan, ia melihat warung kecil di pinggir jalan. Satu-satunya bangunan yang masih menyala di tengah kesunyian malam. Sebuah papan kayu di depan warung bertuliskan, "Warung Nasi Busari, buka 24 jam. Tanpa berpikir panjang, Herman membelokkan truknya dan memarkirnya di depan warung itu. Begitu ia turun, hawa aneh langsung menyergapnya. Udara di sekitar warung terasa lebih dingin daripada di jalan sebelumnya. Namun, rasa lapar lebih kuat daripada firasat buruk. "Selamat malam, Mas. Mau makan?" Seorang wanita paruh baya dengan wajah pucat dan mata yang sedikit cekung menyapanya dari balik meja warung. Ia mengenakan kebaya lusuh, rambutnya disanggul rapi, dan senyumannya tampak aneh, terlalu lebar, terlalu kaku. "Iya, Bu, ada nasi goreng." "Tentu. Silakan duduk, saya buatkan." Herman duduk di bangku kayu panjang yang menghadap ke meja makan panjang. Ia baru menyadari ada beberapa pelanggan lain yang duduk diam di sekelilingnya. Mereka semua menunduk, tidak bicara, dan hanya sibuk mengunyah makanan mereka. Herman mengamati mereka satu persatu. Seorang lelaki tua dengan wajah tertutup topi, seorang wanita muda dengan rambut panjang menutupi wajahnya, dan seorang pria berkemeja batu yang berlendir. Ia mendekatkannya ke hidungnya. Ada bau aneh, seperti daging busuk yang sudah lama membusuk. Herman melirik ke arah pelanggan lain. Mereka masih makan dengan lahap, seolah tak menyadari bau mengerikan itu. Bahkan, si pria berkemeja putih mulai makan dengan kecepatan yang tidak wajar. Senik, Herman melirik ke dalam dapur yang terbuka sedikit. Di sana, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di atas meja dapur, ada tumpukan potongan tubuh manusia, lengan, kaki, dan kepala yang sudah hampir membusuk dan mundur perlahan. Para pelanggan lain tiba-tiba berhenti makan dan mulai menoleh ke arahnya secara bersamaan. Kini Herman bisa melihat wajah mereka dengan jelas, pucat, berlubang, beberapa dengan mulut sobek hingga ke pipi, dan mata yang hitam kosong. Tiba-tiba, pintu warung tertutup sendiri dengan suara gedebuk keras. Lampu mulai redup. Herman mencoba berlari, tetapi tubuhnya terasa berat, seakan ada sesuatu yang menahannya. Busari berjalan mendekat. Wajahnya perlahan berubah mengerikan. Kulitnya mulai terkelupas, matanya berubah hitam, dan mulutnya terbelah lebar hingga ke telinga. "Kau harus makan, Mas. Sekarang, kau bagian dari kami." Seketika, tangan-tangan dingin mencengkeram tubuhnya dari belakang, menariknya ke meja makan. Para pelanggan itu kini tertawa dengan suara mengerikan. Beberapa bahkan mulai memasukkan tangan ke dalam piring mereka dan memakan daging mentah dengan lahap. Herman meronta, berusaha melepaskan diri dari cengkeraman tangan-tangan dingin yang menariknya ke meja makan. Napasnya memburu, jantungnya berdetak liar. Busari semakin mendekat, wajahnya yang menyeramkan kini hanya berjarak beberapa inci darinya. "Makanlah, Mas." Suaranya berbisik, namun bergema di seluruh ruangan, seolah berasal dari dalam kepalanya sendiri. Dalam kepanikan, Herman merogoh kantongnya dan menemukan korek api. Dengan tangan gemetar, ia menyalakannya.
dan melemparkannya ke meja makan yang masih basah oleh minyak. Api menyambar seketika, membesar dengan cepat, menerangi wajah-wajah mengerikan yang mengelilinginya. Jeritan nyaring terdengar. Para pelanggan itu mulai mengerang. Tubuh mereka menghitam dan meleleh seperti lilin. Busari menjerit dengan suara yang bukan lagi suara manusia. Tubuhnya menggelepar seperti terbakar dari dalam. Herman menggunakan kesempatan itu untuk berlari menuju pintu. Dengan seluruh tenaga, ia mendorong pintu kayu tua itu hingga terbuka dan langsung menerjang keluar. Begitu berada di luar, ia tersungkur di atas tanah basah. Napasnya tersengal-sengal. Saat ia menoleh ke belakang, warung itu masih berdiri. Namun kini hanya berupa bangunan tua yang reyot dan penuh lumut. Tidak ada tanda-tanda api, tidak ada suara jeritan, hanya kesunyian yang menelan semuanya. Ia menatap sekeliling. Jalanan tetap sunyi, hanya suara jangkrik yang terdengar. Truknya masih di tempat semula, mesin masih menyala. Dengan gemetar, Herman bangkit dan berlari ke truknya. Begitu duduk di kursi kemudi, ia menginjak pedal gas dalam-dalam dan melaju secepat mungkin, meninggalkan warung itu jauh di belakang. Namun, saat ia melihat kaca spion, ia membeku. Di kursi belakang, ada sosok wanita berambut panjang, tersenyum dengan wajah yang setengah hancur. Mas belum sempat makan. Lalu, truk itu melaju tanpa kendali, menghilang di dalam kegelapan malam. Keesokan harinya, seorang sopir truk lain melewati jalan itu dan menemukan sesuatu yang aneh. Sopir truk yang baru datang itu, sebut saja Budi, merasa ada sesuatu yang aneh dengan truk yang ditinggalkan itu. Ia turun dari kendaraannya dan berjalan mendekat dengan hati dalam. Tidak ada siapa-siapa. Kursi pengemudi kosong, tetapi ada jejak tangan kemerahan di setir, seolah seseorang baru saja menggenggamnya dengan tangan berdarahnya. Dan tanpa sadar, tangannya bergerak untuk mengambil sendok. Kulitnya pucat kebiruan, matanya kosong menghitam, dan mulutnya terbuka lebar seolah ingin bertatu mencengkeram bahunya. Saat ia menoleh ke kiri, ia melihat wanita berambut panjang dengan wajah setengah hancur, tersenyum mengerikan. Tiba-tiba, kabin truk terasa semakin sempit. Udara menjadi dingin, bau anyir makin pekat. Budi hampir kehilangan akal sehatnya. Hantu-hantu itu semakin mendekat dan hawa dingin menusuk sampai ke tulangnya. Tubuhnya terasa berat, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menahannya di kursi. Makanlah, Dok. Cahaya terang tiba-tiba menyinari kabin truk. Wahai siapa di warung? Dengan tatapan tajam, lalu menghamburkan garam ke udara sambil menggumamkan doa. Aku sudah lama mendengar tentang kalian. Malam ini, cukup sudah kalian menyesatkan manusia. Tiba-tiba, jeritan melengking terdengar dari dalam warung. Hantu wanita berambut panjang itu meraung kesakitan. Tubuhnya mulai mengelupas seperti terbakar. Herman juga menjerit. Tubuhnya meronta seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Warung itu mulai bergetar. Tubuh mereka mulai memudar menjadi asap hitam. Tidak, ini belum selesai. Bisik suara terakhir dari kegelapan sebelum semuanya lenyap. Dalam sekejap, warung itu menghilang. Yang tersisa hanya lahan kosong dengan tanah berdebu dan beberapa puing bangunan tua yang sudah lama runtuh. Budi terengah-engah. Tubuhnya masih gemuk. Budi hanya bisa mengangguk, masih syok dengan kejadian tadi. Mereka berdua naik ke truk masing-masing dan pergi dari tempat itu, meninggalkan kegelapan yang kini telah kehilangan penguasanya. Beberapa bulan kemudian, Budi melewati jalan yang sama di siang hari. Tidak ada lagi warung, hanya tanah kosong yang dipenuhi ilalang. Namun, saat ia menoleh ke kaca spion, sejenak ia melihat bayangan warung tua itu berdiri kembali dengan papan bertuliskan Warung Nasi Busari.
buka 24 jam. Dan di depan warung, Bu Sari tersenyum ke arahnya sebelum menghilang dalam sekejap. Ikuti terus kisah-kisah misteri lainnya di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena misteri selalu menunggu di setiap sudut. Terima kasih.